منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Mudah-mudahan tidak berlaku dengan kita sebagai umat Islam yang seperti apapun posisi dan kedudukannya, baik kita orang yang biasa-biasa saja, yang barangkali dengan kita ada jabatan, ada kedudukan, ada pangkat, ada harta, ada tahta, ataupun juga yang dengan kita sebagai salah seorang daripada pegawai tinggi kerajaan, sebagai salah satu daripada orang yang terbabit, terlibat, yang mendapatkan amanah daripada umat, atau dengan kita justru tidak ada orang yang di atas daripada kita. Kita sebagai presiden, kita sebagai sultan, kita sebagai raja, atau juga dengan kita Amirul Umara, Sultanus Salatin, Syahin Syah, Raisul Wuzara. Tidak ada orang di bawah kita. Kita berharap agar jangan sampai dengan kita seperti orientalis, atau jangan sampai dengan kita seperti orang-orang kafir, atau dengan yang menjadi atba kepada mereka saat ketika sudah dibuktikan dalam dunia sains baru kita percaya dan beriman. Saat ketika kita buktikan dengan mata kepala kita tentang panduan-panduan dan bimbingan-bimbingan dalam agama kita, setelah orang kafir kata macam tu, kata mereka begini dan begitu, baru dengan kita meyakininya. Dan ini antara daripada problem umat Islam yang dengan mereka kadang-kadang masih banyak yang mempunyai sikap sami'na wa fakarna dulu. Dengar, mikir dulu, bukan sami'na wa ata'na. Bukan dengar kemudian kita taati dan juga kita patuhi. Jadi kita ingin tergolong dalam kumpulan sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa fakarna, bukan juga sami'na wa asaina. Itu sikap orang kafir yang mikir dulu. Kita pastikan itu sumbernya daripada mana. Ini adalah firman Allah Jalla Jalaluh. Kamu, kecendekiawananmu, keintelektualanmu, keilmuanmu, kehebatanmu, kedudukanmu seperti apapun, pangkat, tetal, anugerah yang Allah berikan kepada Anda, tetap saja dengan kita mempunyai keterbatasan dengan segala-galanya. Beda halnya saat ketika dengan Al-Alimul Khabir, Al-Hakimul Mudabbir, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Jabbarul Qahhar. Ilmunya Allah itu tidak ada batasannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sir, rahasia, dan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Jadi kita yang ingin kita tanamkan dalam hati kita semuanya, agar jangan sampai dengan kita baru beriman setelah kata orientalis, kata salah seorang pakar spesialis daripada Jepang, daripada Jepun, kata pakar spesialis daripada Jerman, ini sangat-sangat berfaedah sekali untuk kesehatan. Terus kita amalkan. Sebelumnya yang dengan kita tidak pernah beramal. Bahkan mungkin dengan pandangan sinis, kita pandang dengan sebelah mata kita saja. Baginda bersabda seperti apa, ternyata dengan kita masih persoalkan.
masih kita pertengkarkan. Ya kan, situasinya lain, kondisinya tidak seperti di zaman kita. Tapi pada saat ketika ternyata dengan non-muslim yang buat, baru dengan kita sadar, oh rupanya ternyata Islam telah mendahului sains dan juga telah mendahului segala-galanya. Ya memang hakikatnya seperti itu. Kenapa? Sebab segala-galanya yang ada di dunia, penemuan demi penemuan, Allah Maha mengetahui dengan segala-galanya. Baik maka wa ma sayakun, perkara-perkara yang telah lalu atau juga dengan perkara-perkara yang menyusul. Jadi dari dulu-dulu lagi kita dengari hadis Nabi kita bersabda, idza adzanal muadzinu adbara syaitan walahu durat. Ada hadis begitu kan? Hadis itu sahih. Kira-kira di mana letaknya hadis itu dalam kepala kita atau di dalam hati kita? Apabila adzan berkumandang, syaitan akan berpaling, akan lari terkentut-kentut. But, but, but. Walahu durat. Tapi kita bisa percaya tak kamu? Nah, ini masalahnya. Bagaimana dengan seumpama kita bisa percaya, boleh percaya. Saat ketika yang lebih mantap ilmunya daripada kita, yang lebih tinggi pangkatnya daripada kita, yang mengajinya ke luar negara pun juga nampak seperti bimbang dan ragu. Ngomong saja seperti itu, tapi ternyata masih belum mampu atau juga masih belum yakin dengan realita juga dengan hakikat yang sebenarnya. Idza adzanal muadzinu adbara syaitano, apabila adzan dikumandangkan syaitan akan berpaling terkentut-kentut. Syaitan saja lari, corona tak lari. Oke. Masa dengan corona lebih hebatan corona daripada syaitan, atau penyakit tidak lari? Makanya keimanan yang tersemat di dalam hati para sahabat yang pada saat ketika terusir syaitannya saat adzan dikumandangkan, ada di antara daripada mereka pergi ke masjid dipapah oleh dua orang sahabat. Itu orang yang pertama yang dipapah seperti adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Sebelah kanan Sayyidina Al-Abbas, sebelah kiri Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anil jami', di mana dengan baginda yang walaupun letih, yang walaupun lenggo, yang walaupun sakit, yang mungkin saja Nabi kita nanti akan tumbang. Mungkin saja Nabi kita pada mengimami mereka, mungkin itu detik-detik yang terakhir. Nabi kita paksakan. Kita tidak memaksakan orang keluar rumah, tapi ingin agar bagaimana tersemat di dalam hati kita semuanya nilai kebaikan yang baik, keagungan yang agung, keindahan yang indah, dan kebesaran yang besar di sisi Allah Jalla Jalaluh. Tapi pada saat ketika katanya, coba nanti Abi masukkan dalam punya Bang Azri, pada saat ketika katanya adzan itu akan mengejutkan corona. Saat ketika orang yang kena penyakit corona, ada sudah tayang celah-celah nih, siap standby. Jadi saat ketika dengan kita mendengar cerita-cerita seperti itu, wah kaget, kagum, kita peralkan ke sana kemari, di mana dengan azan yang dikumandangkan tadi itu, atau juga dengan zikir dan juga dengan tilawatil Quran, itu membuat pesakit virus corona mengecil mengarah pada kesembuhan. Tapi kalau pada itu diperdengarkan kepada pesakit corona tadi itu hitam manis, apanya dong. Itu juga, oh bunga hatiku mengapakah, supaya sakit tadi itu bening, tenang. Dari mana datanya ketenangan? Yang seketika dengan setan akan datang bersama kita pada saat ketika itu. Ketenangan itu dengan zikirnya yang mampu untuk menghalau syaitan daripada hati, daripada minajinnati wan nas, setan yang mempunyai sifat Al-Khannas. Waktu kita lupa, dia letakkan paruhnya ke dalam hati. Pada waktu kita ingat, setan akan menjauh daripada hati dan juga daripada kita. Pada waktu kita berzikirlah, yang dengan setan akan menjauh. Maka yang kalau dengan kita diberikan peluang, kalau seandainya dengan kita dengan batu api 2 hari yang lalu, kalau kita kurang yakin, kalau kita tidak pasti, tapi jangan sampai dengan kita membuat orang juga jadi tidak yakin dan juga jadi tidak pasti.
baru makan dengan tangan. Dulu Nabi kita kata, Nabi kita makan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini orang makan dengan tangan kiri. Ini orang makan dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua, summaliyal aqha. Kemudian hendaklah kamu menjilatnya. Yang terjatuh wal yumit iltaqit wal yumit ma fihi minal adza. Yang terjatuh daripada tulangmu kutip dibersihkan kemudian dimakan. Sumaliyakulhu wa la yatahu syaitan. Jangan kau tinggalkan itu untuk setan. Setelah ada salah seorang pakar spesialis daripada Jerman makan dengan gunakan kanan itu atau dengan gunakan tangan jauh lebih bermanfaat, lebih memudahkan pankreas kita untuk menghadam, untuk mencerna makanan berbanding dengan kita kalau patuh kita guna garpu dengan sendok. Jadi garpu di mana? Garpu tentunya tangan kiri, ya kan? Pisau di mana? Tangan kanan. Jadi jawabnya dengan tangan kiri. Itulah setan yang makan seperti itu. Kalau Nabi kita kata-kata setan, kita nak kata apa kepada orang yang makan minumnya dengan tangan kiri? Setelah dengan penemuan tadi itu katanya besar pengaruhnya. Di mana dengan makanan yang kita raup, yang kita ambil dengan tangan tadi itu akan lebih mudah untuk dicerna oleh perut. Akhirnya orang banyak yang makan dengan tangan. Tapi bila setelah orientalis bilang macam itu, begitu ada faedahnya, baru kita makan. Kamu tidak berimankah dengan Rasulmu? Kamu tidak berimankah dengan wahyu? Setelah penemuan daripada orientalis tentang hikmah kenapa dengan kita dianjurkan makan dengan menggunakan tangan kanan, baru dengan kita makan. Sekarang lihat itu dengan adzan yang berkumandang di Spanyol, tayang adzan yang berkumandang di Spanyol, gerak cepat sedikit, adzan yang berkumandang di Spanyol, ternyata ada uraian daripada reporter kita daripada Indonesia, ya bang.